Halo semuanya, pada hari ini aku ingin membahas mengenai praktikum 7 Microsoft Excel dari perusahaan Away From Home. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di soal di sini, untuk yang paling dasar dulu aja ya. Jadi nomor registrasi ini kita akan menggunakan nomor registrasi untuk mengisi dari biaya per bulan dan seterusnya, karena nomor registrasi ini menunjukkan seperti contohnya APT itu berarti apartemen, kalau RMH itu berarti rumah. Dan ini tuh kita akan gunakan untuk yang namanya diskon dan ketentuan-ketentuan yang lainnya untuk diisi, serta untuk mengisi biaya per bulan dan biar jaringan apartemen. Nah, jadi pertama-tama aku ingin mengisi biaya per bulan dulu. Di sini dibilang biaya per bulan merupakan biaya yang dikenakan sesuai paket yang dipilih. Perhitungan menggunakan tabel bantuan. Oke, berarti kurang lebih kita melihat paket yang dipilih dan biaya per bulan. Nah, di sini ada single, double, triple, ada 20 Mbps. Jadi kita lihat dulu analisis nomor registrasi itu yang bagian mana yang berhubungan dengan tabel ini. Nah, di sini kalau kita lihat yang di tengah ini itu kan BB ya, berarti kekuatan line telepon 20 sampai dengan 50 Mbps. Berarti ini dipakai yang BB ini. Lalu yang single, double, triple ini adalah paket single, double, triple. Itu kolom yang ini. Jadi kita gunakan kolom yang ini dan kolom yang ini ya. Jadi langsung aja. Untuk rumusnya, sebelumnya kan kita selalu pakai VLOOKUP ya. Namun sekarang kita ingin mencoba bila kita menggunakan HLOOKUP. Jadi HLOOKUP. Nah, yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya pada yang namanya lookup value, kalau VLOOKUP itu kan kita lihat lookup value-nya itu dari yang baris. Nah, kalau misalnya HLOOKUP, lookup value itu dari bagian kolom ini. Jadi kita ubah gitu. Nah, di sini jadi karena kita lihatnya dari paket ini ya, single, double, triple. Jadi kita menggunakan rumus if. Jadi if situ langsung aja ini sama dengan 3, kalau nggak langsung satu aja, satu itu jangan lupa pakai kutip. Nah, ini disamain ya tulisannya single. Nah, kalau misalnya selanjutnya ini juga langsung aja ya, sebenarnya ini bisa di copy aja, jadi langsung aja. Nah, tapi kalau kalian ingin melakukan copy kayak gini, diusahakan kalian udah kayak tahu gitu loh cara dasarnya gitu untuk mengetik simpelnya gimana. Soalnya kalau misalnya kalian kopas lalu kalian bingung gitu bagian mana yang harus kalian ganti, ntar akan menyusahkan kalian sendiri. Jadi kalau yang kopas tadi ini kan simpel ya, jadi yang diganti itu adalah yang ini dan yang ini, karena dua itu kita maunya yang angka 2 itu maunya keluar double, angka 1 keluarnya maunya single gitu. Nah, kalau misalnya nggak 1 dan 2 maka keluarnya triple. Kita tutup lagi sampai keluar lookup lagi ya, balik ke lookup ini, lalu kita table array, kita blok yang ini aja, lalu jangan lupa F4 atau kita absolutin semuanya. Nah, row index 6 ini kita maunya yang bagian 20 Mbps ini, jadi kita menggunakan yang di tengah ini ya. Jadi karena kita ingin mengambil dari tengah, kita bisa pakai rumus if. Nah, di sini kan seperti yang aku bilang, ini kan dalam bentuk teks ya, dan kalau dalam bentuk teks itu kita harus pakai yang namanya ini nih, kutipan ini. Jadi di sini kalau mau dalam bentuk angka kita bisa melakukan value. Nah, di sini teksnya ini bisa menit lagi, baru kita menggunakan, kita ambil teks yang ini. Nah, kita hitung ini itu huruf keberapa, mulai dari huruf keberapa yang kita ingin ambil. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil huruf mulai dari huruf yang kelima, kita ambil 2 huruf karena maunya itu 40. Kita tutup. Nah, ini kita tutup lagi karena yang hasil dari mit tadi kita ingin jadikan sebagai value. Nah, logikanya ini berarti kita langsung aja, kalau misalnya mungkin dari yang awal dulu tabel ini aja kali ya. Berarti jika ini 20, maka kita ambil barisan ke 2. Kenapa 2? Karena barisan pertama ini yang ini, barisan kedua yang ini. Jadi beda ya kalau misalnya VLOOKUP itu, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, baris ini
baris pertama, baris kedua, 3, 4, dan 5. Jadi bedanya lookup dan VLOOKUP kayak gitu. Nah, di sini 20, kita lihat barisan keberapa, berarti 2. Lalu yang di sini ini kita langsung kopas saja ya. Lagi-lagi kalau misalnya kalian ingin mengopas, harus tahu dulu bagian mana yang harus kalian ganti. Nah, kalau yang ini itu aku cuma ingin kayak melakukan mana ya, memberitahu kalian kalau misalnya kalian nggak pakai value itu harus kayak gimana sih. Jadi kalau nggak pakai value, ini itu akan menjadi hasilnya teks, dan ini kan masih dalam bentuk angka. Lagi-lagi kalau misalnya teks berarti harus pakai tanda kutip, berarti kita di sini harus pakai tanda kutip. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau pakai tanda kutip tadi, itu juga nggak apa-apa, tapi harus pakai value ya. Ini cuma coba-coba doang. Kalian boleh bereksperimen ikutin, atau nggak ikutin kayak pakai value juga nggak apa-apa. Ini cuma biar kalian kayak lebih tahu gitu loh antara menggunakan value dan tidak menggunakan value ketika kita ingin mengekstrak data gimana. Nah, ini kalau 30 ya, 30 itu barisan ketiga, barisan pertama, 2, 3, lagi-lagi itu yang aku bilang tadi. Lalu kita balik lagi, kalau misalnya ini dikopas lagi ya, dikopas lagi. Kalau misalnya hasilnya 40, maka kita mau ngambil barisan ke 4, lalu kalau misal tidak semua maka barisan ke 5. Nah, ini kan udah selesai. Lalu kita klik 0 aja ya. 0 itu artinya false, berarti kita mau hasilnya itu yang paling sesuai gitu, exact match. Kita enter. Nah, ini ada salah. Oh, di sini ya. Ini 2 ya. Tutup tutup kolomnya. Jadi kita hapus jadiin 1, ini juga kita jadiin 1 karena ada 2 juga. Ini juga oh, ini nggak apa-apa karena value yang ada value itu kita butuh 2 tutup ya. Lagi-lagi ini karena aku eksperimen jadi agak aneh dan mungkin agak membingungkan kalian, jadi ulang lagi. Kalau misalnya value tutup kurungnya 2, kenapa? Karena kalau misalnya kita selesai mid masih masuk ke dalam rumus value, jadi kita ingin mengeluarkan angka yang keluar dari mid ini, itu kan angkanya itu bakal bentuknya teks gitu loh, dalam tanda kutip teks. Maka kita di sini ya, karena aku nggak pakai value, aku pakai tanda kutip nih, kutip 2. Tapi kalau pakai value ininya nggak usah pakai tanda kutip karena keluarnya bakal angka. Kita enter aja. Nah, ini oke. Oh, dari sini tutup lagi, situ langsung 0. Nah, akhirnya oke. Jadi tadi ya, kalau misalnya kayak contohin lagi, nah kayak gini, ini biasanya kita harus tahu nih, kalau misalnya too many arguments, biasanya di bagian ininya nih ada yang salah, bagian ininya. Jadi kita lihat dulu apa yang salah di sini kan. Nah, di sini kan masih rumus if ya. Di sini juga masih rumus if. Jadi kita harus tutup lagi sampai dia balik ke rumus lookup. Jadi kalau video ini lebih ke arah eksperimen aja sih, biar kayak menambah pengetahuan kalian mengenai Excel. Kita drag lagi hasilnya. Kalau disesuaikan ya, kita sesuaikan dulu dengan yang aku dicoba. Oke, sudah sama. Nah, selanjutnya biaya jaringan apartemen. Nah, di sini kalau kita lihat, biaya jaringan apartemen merupakan biaya tambahan yang dikenakan apabila status hunian pengguna adalah apartemen atau APT. Penghitungan menggunakan tabel bantuan. Nah, APT ini, apartemen ini ambil dari kode nomor registrasi yang CCC. Berarti ambilnya ini yang ini. Nah, jadi kita maunya itu kalau misalnya dia benar apartemen, maka dia akan menggunakan tabel bantuan ini. Jadi biasanya kan kalau namanya tabel bantuan kita selalu sama dengan VLOOKUP ya. Nah, kalau kali ini beda. Kali ini kita mau menggunakan if. Kenapa if? Karena jadi kalau misalnya kita keluarnya itu APT, berarti dia mulai if true-nya itu kan kayak kalau benar, logikanya kalau benar maka keluar value if true kan. Berarti kalau di sini jika benar apartemen, dia mau menghitung VLOOKUP dari ini. Jadi langsung dipraktekin aja ya.
Jadi di sini itu karena dia ambil dari 3 huruf terakhir, kita ambilnya right. Jadi right itu tuh maksudnya menghitung mulai dari kanan, selalu mulai dari kanan. Jadi semua karakter yang mulai dari kanan dihitung ke belakang. Nah di sini teks kita ambilnya 3 karena kita mau ngambil 3 huruf gitu loh. 3 huruf karena dari kanan itu berarti H, M, R. Nah kalau misalnya sesuai dengan kayak kalimat atau teks kan berarti jadinya RMH ya, bukan H, M, R. Jadi kita mau ngambil 3 karena ntar keluar RMH. Jadi apabila 3 teks ini keluarnya itu adalah APT, maka kalau benar kita baru mau menghitung kalau benar APT. Mengapa? Karena di sini bilang adalah pengguna apartemen. Maka perhitungannya menggunakan tabel bantuan. Nah, di sini kalau benar makanya karena sudah benar akan melakukan mengambil VLOOKUP gitu loh. Kita mengambil VLOOKUP dari sini ya. Nah, di sini lagi-lagi kita ada single, double, triple. Jadi kita harus menggunakan VLOOKUP value-nya itu if. Nah, lagi-lagi kita pakai yang ini. Habis itu kalau misalnya ini itu 1 berarti single ya. Berarti di sini sama dengan 1 maka jadinya single. Nah, ini bisa langsung aja ya. Copy lagi-lagi. Copy. Ini jangan lupa dipakai pemisah ya. Jadi dipisah dulu baru selesai di copy. Dipisah, habis itu kita masukkan hasil kopiannya. Di sini tinggal kita ganti 2. Ininya double. Lalu kalau misalnya tidak semuanya, tidak 1, tidak 2, berarti hasilnya yang terakhir adalah triple. Kita tutup semua. Nah, karena sudah masuk lagi ke VLOOKUP, langsung kita pakai pemisah, titik koma. Nah, ininya kita pilih ya, range-nya ini. Kita pilih, habis itu jangan lupa diabsolutin, F4. Nah, di sini itu kalau indeks 6 lagi-lagi ya. Kalau misalnya kolom itu di sini itu 2. Kenapa? Karena kolom pertama itu yang ini, kolom kedua yang ini. Kita kan maunya dari yang ini ya. Angka ini kita ekstrak. Jadi kita pilihnya 2 karena dia berada di kolom kedua. Lalu kalau misalnya yang range lookup ini itu selalu 0 ya. Kita tutup, apakah keluar? Oh, jadi di sini itu kalau misal di sini ada yang salah ya. Kalau misalnya ada false di sini, ada false. Ini kita tutup 2 kali. Nah, di sini kan false ya. Jadi kalau false itu dia nggak mau dapat uang sama sekali gitu loh. Nah, aku contohin aja ya. Ini kan false. Nah, ini ada yang angka, ada yang false. Kenapa? Karena ini itu rumah, bukan apartemen. Sedangkan kita maunya kan apartemen ya. Apartemen baru kehitung. Nah, ini apartemen baru kehitung. Nah, dia itu single, berarti 189. Nah, ini udah bener ya. Nah, mengapa ini false? Karena di sini aku ada lupa masukin yang namanya false. Jika false atau jika dia rumah. Jika dia bukan apartemen. Nah, tapi kan di sini kan tidak ada selain yang rumah dan apartemen. Jadi jika dia rumah, keluarnya apa? Nah, di sini kan nggak ada ketentuan nih. Kalau rumah apa? Jadi kita pakai tulisan 0 aja ya. Karena dia nggak keluar apa-apa kalau rumah. Ini, nah berarti dia nggak keluar biaya jaringan apartemen karena dia rumah. Rumah karena di sini kan khusus biaya jaringan yang apartemen. Kalau dia rumah berarti nggak ada biaya dong. Jadi kayak gitu. Ini lagi-lagi ya, kalau di praktikum ini mungkin agak lama walaupun rumusnya sedikit simpel karena kita ingin aku maunya kayak sharing pengetahuan baru gitu loh. Jadi kita eksperimen di sini. Lagi-lagi kalau misalnya diskon kita lihat dari soal ketentuan, jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple, maka diskon yang diberikan adalah 8%. Nah, di sini itu kita pakai if and karena ada kata dan pakai not karena bukan. Oke, kita masukin dulu aja ya. Di sini if and nah, sini di situ notnya ini kita pakai logika ya, berarti
dibilang lagi, jika bukan Tom Holland. Jadi kita klik yang ini sama dengan Tom Holland. Nah, di sini nanti ya, Tom Holland. Nah, sebenarnya kalau aku coba-coba, sebenarnya nggak ada masalah antara kalian tulisnya kapital semua, kalian tulisnya huruf kecil semua, kalian menyesuaikan itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi aku maunya supaya kalian kayak meminimalkan adanya kesalahan, lebih baik disamain aja. Jadi kalian lebih mudah melihat yang bagian mana yang salah, dan bagian mana yang harus dibenerin gitu. Nah, di sini kan yang pertama itu bukan Tom Holland ya. Aku lanjutin. Di sini bukan Tom Holland, dan yang di sini itu paketnya triple. Berarti di sini langsung aja kita klik yang bagian ini karena paket ini di sini ya. Nah, di sini logikanya langsung 3. Kalau misalnya semua logikanya sudah sesuai, maka dia akan keluar 8% karena kita maunya 8%. Nah, di sini lagi-lagi aku maunya kayak kita bereksperimen ya. Jadi sebenarnya cara supaya kalian nggak mengetahui ketentuan pertama kalian itu benar apa salah, ketentuan pertama ini ya, benar apa salah, kalian tutup dulu nih, selesain semua rumusnya, tutup ini. Nah, ini kan 0%, kalian drag ke bawah. Nah, di sini kan ada 8% ya, 8% juga. Kalau keluar berarti rumus kalian udah benar, kalau misalnya udah keluar dan sesuai ketentuan ya. Karena pertama, dia bukan Tom Holland. Nah, dia juga paketnya 3 atau triple. Maka keluar 8%. Nah, berarti di sini rumus pertama sudah benar. Oke. Lalu untuk ketentuan kedua, jika kekuatan jaringan yang dipilih adalah lebih dari sama dengan 40 Mbps atau paket yang dipilih adalah double. Nah, berarti di sini kita pakai lagi-lagi yang di tengah ya. Yang ini. Kekuatan layanan telepon yang tengah. Nah, di sini caranya itu berarti kita lihat ya di sini. Kita lihat, atau berarti kita pakai OR. Lalu yang tadi aku jelasin ya, di sini kan 40. Karena kita maunya kurang dari, lebih dari, berarti itu kan kayak angka ya. Jadi kita harus menggunakan value. Aku langsung aja if OR. Nah, ini ambilnya itu lihat lagi. Oh, paket adalah double. Nah, jadi untuk ketentuan pertama dalam OR, aku pilihnya yang paling simpel dulu ya. Klik yang bagian paket ini sama dengan 2 karena dia maunya double. Kita tutup. Kan kita masuk ke logika kedua. Nah, ini kan udah logika kedua nih, agak di bold tulisannya. Kita berarti udah masuk ke logika kedua. Logika kedua tadi, jika lebih sama dengan 40 Mbps. Berarti pertama-tama kita pakai value. Nah, habis itu mid, karena kita mau menjadikan apapun yang hasil dari mid ini menjadi angka, bukan teks lagi. Ambil lagi di sini, habis itu kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti huruf mulai dari yang kelima. Kita mengambil 2 karakter. Ambil 2 karakter. Habis itu kita tutup kurung lagi karena kita mau menjadikan apa yang keluar dari ini menjadi sebagai tag, sebagai value atau sebagai angka. Jadi sama dengan jadi ya lebih dari sama dengan, berarti lebih dari sama dengan 40. Kita tutup. Jika itu benar semua, maka keluarnya itu 5%. Jadi di sini 5%. Dan kalau misalnya ini kan ketentuan cuma 2 ya. Saya akan mendapatkan diskon 2%. Berarti langsung aja ya di false-nya itu kita pakai pemisah dulu. False-nya menjadi 2%. Kita tutup lagi. Kita lihat. Nah, ini langsung keluar ya. Itu kita drag ke bawah. 5%, 2%, 5%. Nah, kita lihat sebelumnya. Pokoknya sama, 5%, 2%, 5%. 5%, 2%, 5%. Berarti udah benar ya.
Sekarang kita ke bagian total biaya per bulan. Nah, jadi di sini ketentuannya itu total biaya per bulan adalah total biaya per bulan termasuk diskon yang diberikan kepada pengguna. Total biaya per bulan sama dengan biaya per bulan ditambah biaya jaringan apartemen dikurang diskon. Perhitungan diskon adalah diskon dikalikan dengan biaya per bulan. Nah, ini agak ribet ya ketentuannya. Soalnya pertama kalian kan maunya itu biaya per bulan ya. Biaya per bulan ditambah dengan biaya jaringan apartemen dikurang dengan, nah di sini yang tadi ya ada ketentuannya nih. Bintang ini ketentuan baru. Jadi diskon ini maksudnya itu adalah perhitungan diskon persenan diskon dikali dengan biaya per bulan. Berarti enggak, kalau misalnya kita langsung 100% dikurang diskon, dia langsung menghitung dari biaya jaringan apartemen juga. Tapi di sini ketentuannya dia maunya biaya per bulan doang yang didiskonin nih. Biaya per bulan doang yang didiskonin. Bukan sama biaya jaringan apartemen juga. Jadi di sini harus pilih yang biaya per bulan lagi. Kita klik, lalu kita kalikan dengan diskon. Kurung, hasilnya 444. Tinggal di drag ke bawah. Hasilnya ini ya, keluar semua. Nah, kita lihat lagi. 44125, 529, 577. 44, 529, 577. Nah, ini benar ya. Terus selanjutnya total. Nah, kalau total kita lihat di sini apakah ada ketentuan? Nah, nggak ada ya. Seperti ini, langsung aja. Totalnya 4 juta. Nah, untuk total biaya bulan dari rumah. Jadi, ini itu kita mau melakukan sum if. Nah, sum if ini caranya itu, maksudnya itu gimana sih? Jadi kita mau mentotal jika dia rumah itu berarti RMH, berarti sum if. Jadi kalau maksudnya total biaya per bulan di rumah itu dia mau jumlahin cuma yang ada rumahnya doang, berarti yang ini, itu yang ini, dan yang ini. Nah, di sini kalau misalnya ada ketentuan ribet kayak gini, aku sih sugesti kalian bikin tabel baru gitu loh. Jadi, mungkin di sini cuma judul doang. Dan di sini kita kan mau mengekstrak ya yang rumah. Jadi right, lalu pilih 3 karakter dari kanan. Nah, ini kan keluar nih. Nah, lalu di sini sama dengan sum if range-nya kriteria dan sum range. Nah, di sini bedanya itu kalau range itu adalah range ketentuan. Range ketentuan. Jadi yang ini. Nah, kriterianya itu kita maunya tadi ya, rumah berarti RMH. Nah, jangan lupa ya pakai kutip 2 karena dia itu dalam bentuk teks. Sum range ini bagian yang kita mau melakukan penjumlahan. Nah, jadi totalnya itu kalau misalnya semua rumah ditotalin hasilnya 1.500.000. Nah, apakah benar? Kita bisa hitung manual ya, tapi ini nggak boleh kalau misalnya kalian dalam ujian atau quiz. Ini biar memvalidasi doang gitu loh, jawaban benar apa tidak. Jadi yang rumah itu adalah yang pertama, itu yang Tobey Maguire, dan Tobey Maguire lagi sama Tom Holland. Hasilnya, nah sama ya, berarti udah benar rumusnya. Lalu sini adalah banyaknya pengguna paket single dan paket triple. Nah, di sini pakai count if. Karena kita mau ngitung banyaknya, bukan total. Banyaknya itu kayak, ini ada berapa orang sih? Ada 1, 2, 3, habis itu kan single juga ya. Jadi 4, 5, 6, dan 7 orang. Tapi kalian nggak boleh langsung klik 7 gitu. Tapi kalian harus pakai rumus ya. Semua hal ini tuh harus pakai rumus. Nah, di sini lagi-lagi range itu ketentuannya di mana? Di sini kriterianya itu kita maunya itu paket single, berarti paket yang 1. Nah, ini kan kalau di sini baru 4 ya. Nah, kita maunya yang triple-nya juga. Jadi kita pakai tanda tambah count if lagi. Nah, di sini beda ya. Di sini itu range sama tapi kriteria beda. Kenapa? Karena kita mau ditambahin dengan yang pakai triple. Jadi kita pilih huruf 3 karena kita maunya pakai triple. Jadi klik ketik 3 tambahin jadi 7. Nah, ini udah bener ya karena paket single itu ada 4, 1, 2, 3,
4 dan pakai triple headed ada 3. Kalau ditambahin jadi 7. Nah, di sini kita udah selesai ya untuk isi dari tabel semua formula ini. Selanjutnya kita lakukan copy. Sortir berdasarkan nama pengguna. Nah, lagi-lagi di sini kita klik kanan dari mouse kalian, lalu move or copy, lalu move to end, atau lalu create a copy. Nah, selain hal ini, sebenarnya kalian juga bisa melakukan hal yang paling simpel nih daripada ribet-ribet kayak gini. Caranya itu adalah kalian ke sheet kedua, kita pencet tanda tambahin dulu. Lalu kalian di sini nih, letakkan kursor kalian di paling awal, A1. Kalian Ctrl A sampai semuanya keblok. Nah, ini kan nggak mau keblok ya. Kalau nggak mau keblok kayak gini nggak apa-apa. Soalnya harusnya itu kalau keblok semuanya itu kayak gini. Jadi kayak gini. Baru kalian copy pindahin ke sheet lain. Sedangkan kalau ini kan nggak bisa nih. Nah, kalau di sini bisa. Jadi ini kayak pilih tempat bagian mana gitu loh yang bisa. Kalau misalnya di copy, itu kita taruh di sini. Nah, akhirnya sama ya. Tapi agak bedanya itu di bagian sini kan putih semua ya. Kalau di sini kan masih ada garis-garis. Jadi kalau cara ini itu kan langsung kopas. Tapi kadang-kadang kayak kasus yang tadi di sini nggak bisa kopas semuanya mulai dari sini. Jadi harus kalian gimana ya? Kalian harus pikir kreatif kalian gitu loh. Kayak pakai di sel mana sih yang bisa ke blok semuanya. Namun daripada kayak gitu, jadi mendingan kalian langsung klik kanan, over copy, atau copy, oke. Nah, di sini kan udah sama ya. Tadi dibilang kita mau melakukan sortir berdasarkan nama pengguna. Jadi kita blok ini, blok bagian ini. Kita ke data, lalu sort by nama pengguna. Oke aja. Nah, ini udah di sort ya. Andrew Garfield barengan, Tobey Maguire barengan, dan Tom Holland barengan. Kita lihat lagi. Subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan. Lagi-lagi kita blok. Lalu subtotal nama pengguna. Oke. Nah, jadi setiap subtotal dari nama pengguna dia bakal melakukan subtotal. Nah, kalau misalnya udah benar, yang terakhir adalah pivot table dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kita balik yang ke paling pertama ya. Jadi kalian harus bikin 3 sheet gitu kalau misalnya disuruh subtotal, disuruh pivot table, dan disuruh melakukan mengisi tabel. Jadi sheet pertama itu isi tabel yang tanpa di subtotal. Kita blok bagian ini aja. Lalu kita ke bagian insert. Di sini ada pivot table, kita pilih. Nah, di sini new worksheet ya, karena di sini kita mau bikin sheet baru. Klik OK. Nah, ini kita cancel aja. Nah, di sini kita tinggal kayak pilih gitu loh. Filters diisi dengan paket. Berarti kita pilih ya. Ini kita tekan di mouse kiri kan, lalu kita drag gitu. Kita tahan, kita tarik ke bagian filter. Lalu rows diisi dengan nama pengguna dan diskon, berarti nama pengguna kita taruh di rows, diskon kita taruh di rows juga. Jadi ada dua ya, ada diskon, ada nama pengguna. Lalu values diisi dengan biaya per bulan dan total biaya per bulan. Jadi kita cari biaya per bulan yang ini, taruh di values ya, bukan di kolom, dan total biaya per bulan taruh di sini. Nah, ini kolom ini nggak apa-apa ya, ntar dia kalau misalnya lebih dari satu, dia bakal keluar sendiri gitu loh. Ini ya, jadi kayak gini. Kita lihat lagi dengan yang udah dikerjakan. Udah benar. Ini udah ya. Nah, di sini bedanya itu cuma di bagian rupiah ya. Jadi kalau di bagian rupiah di sini kan tadi ini udah rupiah semua. Ini accounting. Ini belum rupiah. Nah, itu aja.
biar sama. Kalau misalnya mau lebih sama lagi, ininya desimal bisa kita hapus bagian ini ya. Kalau ini untuk menambahkan dan untuk menghapus desimal. Nah, jadi untuk praktikum 7 sudah selesai ya, karena kita sudah selesai melakukan pivot table, selesai melakukan subtotal, dan selesai mengisi seluruh tabel ini. Oke, jadi sekian video dari Excel Praktikum 7. Jika ada pertanyaan bisa line aku atau bisa nanyanya di Teams atau di Line. Terima kasih.